Alhamdulillah, alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dawin nufusiz zakiyah, amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa sama-sama hadir untuk mengikuti acara sosialisasi Perpres 16 tahun 2018, di mana Perpres ini adalah merupakan dasar dan juga landasan administratif untuk kita mengadakan seluruh pengadaan yang bersumber dari dana anggaran pemerintah, baik itu APBN, APBD ataupun APBA. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa sama-sama hadir di acara yang sangat spektakuler pada hari ini. Selawat beriring salam selalu kita sajikan kehadiran besar Muhammad SAW sekali kepada Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang mewakili Bapak Sekda dan hari ini bersedia mendampingi kita bersama-sama untuk memandu acara kita nantinya, dan insya Allah di penghujung acara nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi bersama kita ada Bapak Asisten yang sudah sangat paham dan mendalami sekali tentang juga terhingga kepada perwakilan dari Kota Losmai. Jadi dari Sekda Losmai mengirimkan anggotanya juga sudah hadir bersama kita, dan dari IRIN juga sudah datang bersama kita, karena memang ini undangannya diundang untuk seluruh PBJ di seluruh Aceh, tapi kemudian ada dua yang sudah konfirmasi hadir, yaitu dari BIREN dan dari Kota Losmai. Terima kasih kehadirannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara sosialisasi Perpres 16 tahun 2018 ini. Silakan diperhatikan di layar slide yang berada di sebelah kiri saya di hadapan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Ini acaranya tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Sebelumnya mungkin semua sudah kenal, nama saya Rizal Noah ST MAP. Saya berada di bagian PPJ Sedekah Perjalanan. Next. Ya. Dalam 1 jam ke depan kita akan membahas ada 6 agenda. Jadi ada 6 agenda hari ini kita. Yang pertama kita cerita latar belakang. Kenapa sih kok Perpres ini dirubah? Yang kedua, apa saja pokok perubahannya? Yang ketiga, pengaturan baru apa saja yang ada di sini? Yang keempat, perubahan istilah apa saja? Yang kelima, definisinya apa saja yang berubah? Dan yang keenam, pengaturannya apa yang berubah? Jadi tidak semua yang hadir di sini adalah yang ikut lelang saja, karena Perpres ini semuanya berlaku dari mulai hulu sampai hilir, dari mulai sebelum penyusunan RKA sampai nanti setelah terima barang, dan itu ada semua di semua SKPK. Jadi ada yang membuat kontrak pengadaan baik itu ATK, ada yang buat SK KPA, ada yang buat SK PPTK, ada yang buat SK PPK. Semuanya berubah sejak adanya Perpres baru ini. Jadi semua konsideran di peraturannya, semua nomenklatur itu berubah. Kalau tidak dirubah, hati-hati, BPK sedang bersama kita, BPKP sedang bersama kita. Jadi kesalahan administrasi akan membuat kita terjerumus pada kesalahan yang berujung ke penegak hukum. Hati-hati, mohon diperhatikan. Bagi yang kurang paham boleh ditanyakan, karena memang ini peraturan baru. Jadi kebiasaan APH itu masuk di sini. Di saat peraturan baru kita nggak paham, kita dikenakan hukuman. Kenapa Anda nggak paham sedangkan ini sudah diundangkan? Sosialisasi itu bukan kewajiban. Jadi begitu sejak tanggal diundangkan kita harus sudah paham. Nah ini makanya hari kita buat acara, kita coba sharing sambil menunggu jadwal LKPP turun ke sini. Nanti yang tidak terjawab sama saya ini mungkin datang tim dari LKPP. Baik, kita mulai ke pokok agenda pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang, ya lanjut. Nah, latar belakang kenapa Perpres ini berubah? Pengadaan barang jasa pemerintah ini mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Jadi seluruh pembangunan, dari mulai pengadaan jarum sebiji sampai gedung yang nilainya triliunan, sampai senjata, sampai EKTP, sampai baju seragam Bapak Ibu semuanya, sampai seluruh kertas yang ada di kantor Bapak Ibu semuanya, semua harus mengikuti Perpres. Nah, karena
Perpres ini sudah lama sekali. Ini dari 54 2010, jadi sudah 8 tahun. Sementara APBN itu sudah bertambah hampir 800 triliun. Jadi sudah sangat tidak relevan lagi, sudah sangat tidak signifikan lagi, sehingga memang sektor pembangunan publik, pengembangan perekonomian nasional dan daerah ini sudah perlu perubahan. Dan juga perlu pengaturan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya, yaitu value for money. Nanti kita cerita di depan. Kalau dulu kita ngambil di Perpres lama, orientasi kita harga terendah, yang paling murah yang menang. Nah, di Perpres baru ini tidak lagi Bapak Ibu, tapi sudah value for money, artinya paling bernilai, paling murah tapi paling bagus. Jadi value for money. Jadi bukan lagi paling murah tapi jelek. Jadi nggak ada cerita dulu kenapa kok bisa jalan rusak. Ini Pak pemenang terendah. Ini nggak lagi mesti pemenang terendah, tapi jalannya harus tetap bagus. Ya, seterusnya ada arahan next. Arahan Bapak Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan. Jadi Bapak Presiden kita Insinyur Joko Widodo ini melihat kita bagaimana caranya harus cepat. Nah, makanya Perpres ini nanti simple dia. Jadi lelangnya cepat. Kita sekarang 3 hari sudah selesai lelangnya, bahkan di e-katalog itu 1 hari bisa selesai. Jadi nanti arahnya kita lelangnya cepat. Bahkan tidak perlu di URP, perorangan sudah bisa melelang nanti ke depan. Nah, luar biasa Perpres baru Bapak Ibu semua. Mungkin kita nggak pernah dengar. Nanti 1 orang sudah bisa melelang punya 1 hasil tangannya. Nanti ada di depan. Jadi luar biasa gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita untuk mempercepat pembangunan. Jadi dulu kan kita nempuh, kenapa proses pembangunan terlambat? Lagi dilelang Pak. Nah, sekarang ada alasan lagi. Jadi dengan Perpres baru kita lelangnya sudah sangat cepat sekali dan proses pengadaan apapun sudah sangat cepat. Bahkan miliaran rupiah, nanti kita cerita di depan, bisa dengan struk selembar kertas ataupun print out dari kredit card. Itu nanti sudah bisa ke depan. Tidak perlu kontrak lagi, tidak perlu apa-apa lagi. Kita sudah cashless, paperless. Tidak lagi pakai uang tunai, tidak lagi ngambil uang di bendahara, tidak lagi pakai kontrak ke depan. Nah, silakan diperhatikan, banyak hal menarik kita diskusi ke depan. Habis itu ada yang keempat, ada Kepres nomor 11 2016 tentang program penyusunan Perpres 2016. Diceritakan bahwa perubahan Perpres ini sudah direncanakan dari 2016. Nanti kita cerita. Dan juga ada tindak lanjut rapat terbatas kabinet 29 Desember 2016 yang membahas tentang revisi Perpres ini. Next. Jadi Perpres ini sangat unik sekali. Perpres 16 2018. Kenapa unik? Dia ditandatangani 16 Maret 2018. Diundangkan 22 Maret 2018. Dan bagi yang teliti, tadi ada saya kopikan bahannya Perpresnya, kalau bagi yang baca, itu berlaku efektif 1 Juli 2018. Nah, Perpres ini disusun selama 2 tahun, sungguh sangat luar biasa. 2 tahun waktu untuk menyusun 90 lembar Perpres ini. Memang luar biasa, sangat pelik sekali. Karena Perpres lama itu, Perpres 54 2010, sudah berubah 4 kali, terakhir dengan Perpres 4 2015. Nah, 2016 kita sudah rencana untuk mengganti Perpres. Jadi rupanya karena ada banyak pendapat-pendapat dari tim Peprakarsa dan Perumus. Peprakarsa dari LKPP, Perumus kita ada dari Departemen Keuangan, dari Kemendagri, ada dari Kementerian PUPR, ada dari Kementerian Setnek. Dan juga kita melibatkan, ini yang di bawah ini adalah stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan Perpres, yaitu dari Departemen Industri, dari Departemen Kelautan, Departemen Kumham, dan dari BMKG. Jadi semua dilibatkan sehingga Perpres ini bukan hanya milik LKPP, tapi milik Indonesia, milik saya, milik Anda semua. Luar biasa Perpres kita ini. Next, kita lanjut ke pokok perubahan. Nah, apa saja perubahan yang pokok-pokok, yang penting-penting? Next, ya. Perpres baru. Kenapa ini Perpres baru? Karena bukan Perpres perubahan. Jadi Perpres itu adalah Perpres pengganti. Mungkin Bu Fakria dan bagian hukum tahu kalau sudah 4 kali dirubah maka tidak bisa lagi dirubah, ini harus diganti. Jadi yang lama itu di Perpres 4 2010 tidak ada lagi. Jangan coba-coba membuat SK bagi Bapak Ibu masih memasukkan konsiderannya berdasarkan Perpres 54 2010 dan turunannya dirubah beberapa kali terakhir dengan Perpres 4 2012. Jangan lagi Bapak Ibu, karena sudah tidak ada lagi. Dicabut, bukan dirubah, dicabut. Jadi dicabut. Kenapa kita bilang diganti? Karena dari bab 1 pasal 1 ayat 1 itu cerita tentang definisi itu sudah diganti.
Jadi hampir semuanya berganti. Kalau Bapak Ibu yang mau ikut ujian PBJ, selamat, Anda harus menghafal materi baru karena tidak ada lagi materi lama. Materi baru itu sudah berlaku. Sekarang kalau mau ikut ujian PBJ tidak ada lagi kisi-kisi soal yang lama karena sudah berubah semua. Dari mulai definisi sampai halaman terakhir berubah. Lanjut next. Nah, contoh yang berubah lagi SKPD. Dulu kita SKPD disebut. Sekarang di Perpres baru berdasarkan Undang-Undang 9 2015 dan PP 18 2016 itu sudah disebut perangkat daerah. Kalau di PP 18 disebut OPD, organisasi perangkat daerah. Jadi Bapak Ibu yang gunakan kata-kata SKPK, SKPD, sekarang tidak lagi, sudah namanya OPD, organisasi perangkat daerah. Dan juga dulu disebut KLD, Kementerian, Lembaga, Daerah, atau ada lagi instansi. Sekarang ada lagi. Disebut sekarang sudah KLPD, Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah. Selamat datang Ibu Inspektur, Bapak Kepala Dinas PPS akan mengisi tempat di depan, Bapak Kabit dari Inspektur Daerah juga. Luar biasa. Terima kasih kehadirannya. Selanjutnya apa lagi yang berubah? Nah, definisi PA-KPA. Kalau dulu PA-KPA di Perpres 54 itu PA-KPA cuma didasarkan pada Perpres. Jadi karena orang Kementerian Keuangan hadir, ada Pak Nasir di sini yang selalu, saya PA-KPA di PP 45 dan PP 58 beda artinya. Nah, sekarang disesuaikan. Jadi PA-KPA itu bukan lagi seperti yang Perpres dulunya, tapi sudah berubah. Tentang dari nanti kita cerita apa PA-KPA yang baru. Apalagi yang berubah? Tanggung jawab PPK. Kalau dulu di Perpres 54 2010 di pasal 11 itu tanggung jawab PPK, PPK bertanggung jawab terhadap volume pekerjaan. Jadi kalau kita salah volumenya, PPK langsung masuk penjara. Kenapa? Di pasal 11 PPK bertanggung jawab. Nah, di Perpres ini dijelaskan bahwa kekurangan volume penyedia ikut bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu sudah dibagi antara PPK dan penyedia. Jadi PPK kena masalah juga karena dia adalah penanggung jawab pekerjaan. Tapi yang paling berat salah adalah penyedia. Kalau dulu dengan pasal Perpres 54 yang masuk penjara rata-rata pegawai negeri semua. Sekarang kita akan lihat di Perpres baru akan banyak juga penyedia yang lebih cepat masuk penjaranya, insya Allah. Kemudian dari Bapak Sekjen 2 kemarin sangat getol dan sangat sering bersuara dalam forum LKPP dan forum pengadaan di mana-mana, dan ini ditampung walaupun tidak penuh. Sebelumnya kita mintakan kemarin bahwa tanggung jawab ini penuh ke penyedia, biar penyedia yang salah, karena mereka yang makan uang itu, mereka diperintahkan 10 cm, mereka buat 5 cm, mereka yang makan uangnya, sebenarnya mereka yang satu-satunya yang masuk penjara. Tapi dari LKPP tetap mengambil program win-win solution, artinya dua-duanya menang. Kalaupun kita punya tanggung jawab dibagi dua, di Perpres ini dibagi dua. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung, boleh juga nanti di sesi jawab. Karena kadang-kadang nanti ada yang guru-guru mau keluar, boleh bertanya langsung. Ada Bapak asisten pendamping kita. Seterusnya, masalah pengadaan ini juga berubah. Terus pengadaan. Jadi kalau dulu pengadaan itu identik dengan lelang. Ada berapa paket pengadaan Bapak Ibu di kantor? Wah, saya nggak ada paket lelang tahun ini Pak. Pengadaan itu dulunya identik dengan lelang. Nah sekarang yang disebut pengadaan adalah hulu hilir. Artinya dari mulai perencanaan pengadaan sampai serah terima. Jadi mulai Bapak Ibu merencanakan, saya tahun depan ini mau beli pulpen ini, satu Pak, mau beli filling kabinet, mau beli meja, mau beli komputer 2 biji. Kebetulan kabin saya nggak ada komputer. Itu dari mulai proses di situ sudah namanya pengadaan sampai serah terima, sampai Bapak datang tim PHO itu masih namanya pengadaan. Jadi yang disebut pengadaan itu dari mulai sebelum perencanaan, artinya sebelum ada RKA sekalipun sudah mulai merencanakan, kebetulan saya mau beli mobil tahun ini karena kabin saya ada yang belum ada mobil. Nah itu disebut pengadaan juga. Jadi prosesnya dari hulu sampai hilir. Jadi BPK sudah mulai bekerja gitu. Sampai kapan BPK bekerja? Sampai serah terima. PHO nanti ke depan bukan lagi tim PHO tapi sudah pada BPK PHO-nya. Kita lihat ke depan. Unik sekali. Nah, apalagi perubahan next? Sumber dana. Nah, kalau dulu disebut di Perpres 54 yang anggaran yang wajib menggunakan Perpres 54
semua yang bersumber dari APBN dan APBD. Jadi kalau sumbernya dari APBN, APBD wajib menggunakan Perpres. Kalau dulu bunyi di Perpres 54. Nah, jadi ditakutkan bahasa begini, Bapak Ibu punya gaji ini. Gaji Bapak Ibu dari APBN atau APBD bagian kontrak. Istri Bapak Ibu beli atau istrinya di rumah beli sayur, karena duitnya dari APBN atau APBD, beli sayur harus pakai kwitansi. Jadi bunyi sumber dana ini adalah kalimat yang membuat BPK, BPKP, dan juga APH selalu masuk ke kita. Setiap ada beli sesuatu kita di kantor, mau beli pulpen sekalipun, karena sumber dananya dari APBN, APBD, Bapak nggak gunakan Perpres, Bapak bisa masuk penjara. Itu Perpres lama. Nah, kita sekarang dilindungi. Dilindungi dengan apa? Bahasanya diganti. Bukan lagi sumber dana, tapi bahasanya menggunakan. Nah, bahasa menggunakan ini berarti apabila Bapak Ibu punya punya DPA, ada yang tidak menggunakan Perpres boleh, karena bukan semua sumber dana itu harus pakai Perpres. Tapi yang pakai Perpres adalah, jadi dia hukumnya terbalik, artinya tidak semua DPA harus menggunakan Perpres, tapi yang menggunakan Perpres harus dari menggunakan dana APBN, APBD. Jadi yang ditekankan adalah anggaran belanjanya atau postur anggaran. Postur anggaran kita kalau misalnya di APBN misalnya, ada anggaran dari Kementerian Keuangan yang diberikan ke BUMN, itu tidak disebut belanja modal. Nah, sekarang kalau pakai anggaran belanja, berarti anggaran yang berupa belanja modal saja yang kita pertanggungjawabkan dengan BPK. Sedangkan anggaran yang tidak masuk belanja modal, misalnya kita berikan ke BUMN, disebut anggaran investasi namanya. Itu tidak diperiksa lagi oleh BPK karena tidak wajib menggunakan Perpres 16. Nah, jadi Perpres 16 ini hanya khusus untuk belanja modal saja ataupun untuk anggaran yang disebut anggaran belanja saja. Jadi kalau nanti ada aturan lainnya, misalnya untuk hibah ataupun investasi atau di Sprindak misalnya ada Perpres 53, itu tidak lagi menggunakan Perpres. Jadi Perpres ini terbatas sekarang, hanya untuk yang betul-betul belanja modal. Kalau di kementerian MAK-nya 52 sama 53 ya, pakai Perpres ini. Jadi kalau MAK-nya berubah, mata anggarannya berubah, itu tidak wajib pakai Perpres 16. Karena dulu sering bertentangan, misalnya Pak Nasir dari BPKD, dari Perpresnya nyatakan lain, dari Permenkyu-nya nyatakan lain, kita bingung. Nah, nanti diatur bagi yang ada aturan lainnya, kita gunakan aturan lain, tidak lagi gunakan Perpres ini. Tidak wajib semua gunakan Perpres. Karena kalau nggak Perpres ini dari kitab sakti di depan Yabis Polres ataupun penyidik Polres, itu Perpres ini sudah ada di depan dia. Jadi dia setiap salah kita, Bapak lakukan karena di Perpres ada nggak? Asal nggak ada di Perpres kita salah. Sekarang dengan Perpres 16 tidak lagi. Jadi Perpres ini digunakan hanya untuk yang betul-betul belanja modal dan aturannya sudah sangat simpel. Kalau ada aturan lainnya kita tidak pakai Perpres. Jadi memang kita dilindungi sekali dengan ada ini, tidak banyak lagi kriminalisasi terhadap pegawai. Next. Nah, apalagi yang berubah? Nah, ini dia dulu organisasi pengadaan namanya. Sekarang bukan lagi organisasi pengadaan, namanya pelaku pengadaan. Kenapa? Karena mereka yang melakukan pengadaan, bukan berbentuk organisasi, nggak mesti berbentuk organisasi. Pejabat pengadaan kan sendiri, bukan organisasi, jadi bukan lagi berbentuk organisasi. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan, habis itu PP 45, PP 58. Apa yang berubah dari organisasi pengadaan? Nah, dulu yang teken kontrak BPK, sekarang yang teken kontrak PA, PA atau KPA kalau dilimpahkan ke KPA. Jadi yang teken kontrak berubah ya Pak, karena memang itu sesuai dengan PP 45 dan PP 58. Tapi dapat diserahkan ataupun dapat dilimpahkan kewenangannya ke BPK. Secara kewenangan itu bukan dari BPK. Kalau dulu kan tidak buat SK BPK tidak bisa teken kontrak. Sekarang boleh langsung PA KPA yang teken kontrak. Kalau mau dilimpahkan boleh, kalau tidak dilimpahkan nggak apa-apa. Jadi PA dan KPA itu bertanggung jawab terhadap kontrak di dinasnya masing-masing. Jadi ini kan sudah agak ringan BPK, karena memang kalau nggak teken kontrak boleh. Jadi belum untuk BPK mungkin ada beberapa yang teken, ada beberapa nggak teken boleh untuk BPK, karena tidak wajib lagi. BPK sudah tahu semua ya, bukan
bukan pejabat pemandu karaoke ya, pejabat pembuat komitmen. Jadi PPK. Lanjut, ya. Apalagi perbedaannya? Nah, kalau dulu PPK ini punya kuasa penuh. Jadi waktu kepala dinas yang perintahkan PPK, nyo, gubernur apa? Oh Pak, Iram macam-macam, lo nggak penjara, Iram produkku, lo nggak penjara. Dia punya kuasa penuh, dia mengendalikan seluruh kegiatan. Kalau sekarang tidak lagi. Ya, mungkin pernah ada beberapa kasus dinas-dinas antara PPK kelas dengan PA KPA, sekarang tidak lagi. PPK hanya bisa bekerja dengan perlimpahan wewenang dari PA atau KPA. Jadi kalau tidak dilimpahkan wewenang tidak bisa bekerja. Jadi kita bisa ngeling PPK-nya tidak terlalu arogan, terlalu sombong, tidak lagi, karena sudah ada pembagian kekuasaan dengan PA KPA. Lanjut, apalagi yang berubah? RUP. Nah, RUP ini kebetulan dari bagian pembangunan sedang mengadakan pelatihan RUP. Kalau dulu RUP itu disusun oleh PA, bahkan admin PA itu, admin RUP itu PA. Sekarang tidak lagi. RUP sekarang disusun oleh PPK, walaupun ditetapkan oleh PA. Jadi yang nyusun itu PPK. Kalau dulu kan PA kita susun, mereka kan nggak ngerti teknis kerjaan. Jadi yang susun itu tetap PPK. Bahkan setiap penyusunan RUP sekarang sudah wajib membuat RPP dulu. Kalau dulu RPP waktu mau kasih lelang ke panitia lelang, sekarang tidak. Sebelum buat RUP sudah ada RPP. Jadi progresnya seperti di AK, Pak Kadis. Jadi sebelum kita tayangkan RUP, kita sudah tahu. Misalnya mau beli mobil nih, mau beli mobil, kita tayang pengadaan kendaraan dinas roda 4. Nah, si PPK itu sudah nyusun, Pak, ini yang kita mau beli itu kita ke depan sudah boleh sebut merek, dulu nggak boleh sebut merek, sekarang boleh. Pak, kita mau beli mobil Avanza, Pak. Sebelum kita buat RUP kita sudah tahu bahwa kita mau beli Avanza. Ataupun misalnya dinasnya nih mau buat pembangunan gedung serbaguna. Si PPK sudah bekerja sebelum RUP ditayangkan. Kepala dinasnya sebelum menetapkan sudah tahu ini gedung serbaguna luasnya berapa? Luasnya Pak 80 kali 20. Berapa lantai? 2 lantai Pak. Coklat atau gimana? Coklat sebagian Pak. Terus lantainya apa? Lantainya granit Pak. Itu sudah diketahui sebelum penyusunan RPP. Sebelum penyusunan RUP. Makanya rencana pelaksanaan pengadaan khusus di Perpres 16 2018 mulai sebelum RUP. Makanya tadi berbeda. Dulu lelang itu hanya pada saat diberikan ke bagian PBJ. Sekarang tidak lagi. Yang disebut pengadaan adalah mulai dari penyusunan RPP sebelum RUP sampai serah terima nantinya. Anda semua terlibat, Anda semua bertanggung jawab, dan Anda semua menjadi penentu apakah Anda akan selamat atau tidak dari jeratan APH. Silakan diperhatikan slide berikutnya. Perencanaan pengadaan. Nah, kalau dulu perencanaan pengadaan itu kita kita mau coba RKA berapa untuk revisi, untuk rubah dong. Ini di kejadian di Kementerian Keuangan di Bu Sri Mulyani itu bingung dia. Karena RKA itu diusul Desember, Januari berubah revisi lagi. Maka kita lihat banyak lihat tuh revisi RKA KR. Bahkan tahun 2018 kemarin 4.500 kali perubahan RKA. Kenapa? Kebiasaan kita. Pasal dilihat itu pikir lo. Katakanlah pasal dilihat. Ini tidak bisa lagi. Mungkin Bapak Asisten sudah dari dulu menekankan, dari saya dulu anggota anak buah beliau dari dulu sebelum kita susun di RKA itu kita sudah tahu kegiatannya apa, dan jadi jangan berubah-ubah nanti. Kita menyusun anggaran pelatihan misalnya. Kita sudah tahu siapa yang kita undang, orangnya berapa, acaranya di mana, bahkan tenggat waktunya sudah tahu kira-kira tanggal berapa kita akan menggunakan. Jadi semua sudah tahu. Bahkan ini dipercepat lagi. Perencanaan pengadaan untuk APBN itu setelah pagu indikatif, berarti lebih cepat ya. Bahkan wajib RPP itu bersamaan dengan Renja KR. Jadi saat Renja KR kalau di AK sudah tahu biasanya. Di AK itu kita sudah waktu melakukan DES itu sudah diminta datanya yang lengkap, bahkan DED sudah diminta. Jadi RPP itu seperti DED, sudah ada gambarnya, sudah ada speknya, sudah ada rapnya. Itu sebelum penyusunan Renja KR. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyebut dana APBN ke depan, silahkan diperhatikan, ini perlu sekali. Jadi tidak boleh lagi menyusul nanti. Tuh lihat program di gambar ada menyusul, nggak bisa lagi.
Untuk APBD ini RPB atau perencanaan pengadaan sudah mulai dari RKA pemerintah daerah setelah nota kesepakatan atau buah PPAS. Jadi setelah buah PPAS penyusunan RKA itu kita sudah ada RPP, rencana pelaksanaan pengadaan. Jadi bukan lagi di DPA cuma tertulis pengadaan mobiler, tidak lagi pengadaan mobiler, tapi kepala dinasnya sudah tahu mobiler itu apa saja. Berapa filling kabinet, berapa meja, berapa kursi, kita sudah tahu. Mau bikin pelatihan untuk penyuluh KB, berapa orang yang akan hadir, di mana akan dibuat, anggarannya berapa, siapa yang akan diundang, siapa pemateri, itu kita sudah tahu. Jadi tidak ada lagi cerita nanti tidak bikin, nggak boleh lagi sekarang karena kita semuanya serba cepat. Nah lanjut, apalagi yang diatur dalam Perpres baru, penyedia. Nah penyedia dulu itu penyedia dibuat persyaratannya dalam Perpres. Jadi penyedia itu harus ada SBU sekian, kecil sekian, non kecil sekian. Sekarang nggak lagi, jadi dibebaskan penyedia. Nanti setiap penyedia itu diatur kembali dengan Perka LKPP dan kementerian terkait, misalnya untuk konstruksi ini yang keluarkan peraturannya adalah Permen PU. Kenapa? Kalau dulu semua aturan diatur dalam Perpres ini adalah aturan yang lumayan tinggi. Jadi begitu kita menyalahi Perpres, aturannya itu kita bisa ditangkap, bisa dipidana. Nah sekarang, kalaupun kita salah nantinya dalam memilih penyedia, yang dilanggar hanyalah Perka atau Permen. Jadi tidak terlalu parah hukumannya, mungkin cuma setengah tahun atau setahun. Kalau Perpres yang kita langgar itu minimal 2 tahun, bahkan bisa 4 tahun. Jadi ini regulasi kita, Perpres itu dibuat singkat, kecil. Kalau penyidik Polres pun buka Perpres, di Perpres nggak ada. Anda melanggar Perpres, boleh lihat Pak, di Perpres nggak ada. Jadi pemilihan penyedia, syarat-syarat penyedia itu tidak ada lagi di Perpres. Jangan takut salah memilih penyedia, karena itu cuma ada di Permen. Di Permen PU diatur nanti harus ada SBU, harus ada IUJK SBU nomor berapa, SBU BG 003. Kalaupun Anda salah, Anda cuma melanggar Permen, tidak melanggar Perpres. Jadi hukumannya lebih ringan. Jadi sengaja kita diselamatkan dengan aturan ini. Apalagi berubah next, pemberian kesempatan. Nah ini sering di akhir tahun kita pekerjaan belum selesai nih, lalu kita berikan kesempatan. Kalau dulu di Perpres di pasal 93 itu diatur 50 hari, bahkan di PMK di Kepala BPKD ini diatur 90 hari dari ada peraturan Menteri Keuangan. Nah di sekarang ini tidak lagi dibatasi waktu. Jadi Anda mau berikan 120 hari boleh, kalau PPK-nya atau KPA-nya atau PA-nya yakin saya mau nambah nih 120 hari ataupun 60 hari boleh. Tapi kalau 60 hari denda maksimal dulu 5%, sekarang tidak lagi. 60 hari dendanya 6%. Denda maksimal tidak lagi 5%. Boleh didenda lebih. Nah, di Perpres baru. Oke kan, hal-hal baru ya, baru kita dengar. Dulu Perpres denda maksimal 5%, sekarang sudah boleh lebih. Jadi mau tambah 60 hari berarti dendanya 6%. Silakan kalau bersedia, kalau siap. Dan nanti Anda mempertanggungjawabkan apa yang Anda kerjakan. Jadi tidak diatur lagi di Perpres. Nah, next, berlakunya. Nah, ini juga unik. Kalau dulu Perpres itu langsung kita start langsung jalan. Nah, sekarang ada perbedaan sedikit. Perbedaannya, apakah berlakunya 1 Juli 2018? Tidak seluruhnya. Perpres itu berlaku sejak diundangkan 22 Maret 2018. Sekarang sudah berlaku. Tapi bagi ada hal-hal yang kita tidak paham, contoh nanti agen pengadaan misalnya itu belum diatur perkanya. Ada nanti penawaran reverse auction. Reverse auction artinya pelelangan yang boleh turun naik harganya. Misal kita mau lelang satu barang, laptop nih. Laptop, saya mau beli laptop. Silakan penawar pertama, mau nawar berapa laptop ini? Oh saya mau tawar 12 juta. Lanjut, yang di bawah itu saya 11 juta bisa beli. Ada lagi yang nawar 12 juta tadi bisa turunkan lagi harga penawarannya. Bisa dia turun jadi 10. Si penawar itu bisa mengajukan harga penaikan penurunan harga dalam rentang waktu yang diberikan oleh panitia. Misalnya kita kasih waktu, ini 2 jam saya kasih. Silakan Anda mau turunkan atau mau naikkan. Jadi yang semula penyedia itu sudah diminta, dia bisa berubah lagi jadi kalah karena ada orang yang menurunkan harganya di bawah harga si pemenang pertama.
Tapi nanti itu ada cerita di depan, sudah lulus ADM, teknis kualifikasi. Luar biasa kan hal-hal baru yang kita lihat sebelumnya. Jadi memang Perpres lama tidak ada lagi. Hilangkan pikiran kita dari Perpres lama, ini Perpres yang murni baru, tidak sama seperti yang dulu. Nah, ini untuk perencanaan tahun depan itu kita pakai wajib pakai Perpres ini karena dia di atas 1 Juli itu sudah ada berkah-berkahnya. Dan yang sedang lelang, ini ada beberapa yang sedang lelang nih. LPSI-nya tidak mendukung, masih boleh pakai Perpres 54 2010. Tapi hati-hati, ini masa transisi. Polisi di sini atau jaksa cukup sering masuk ke sini. Kita ajak pakai Perpres 54, dia periksa pakai Perpres 16. Jadi kita harus paham dua-duanya dan harus paham menjelaskan. Kenapa Anda tidak pakai Perpres 16? Karena LPSI-nya belum mendukung misalnya. Kenapa Anda pakai Perpres 16 sedangkan Perpres 54-nya masih ada? Karena memang saya sudah siap dan saya sudah paham. Boleh lanjutkan. Jadi bisa dimengerti ya. Oke, next. Pokok perubahan. Kita masuk di slide dari LKPP-nya. Ini slide resmi dari LKPP. Apa saja yang berubah? Nah, yang pertama, dia simplifikasi. Jadi simplifikasi simple saja. Hanya mengatur hal yang normatif. Jadi tidak lagi detil. Kenapa? Kalau sampai detil lagi, urun Bani Israel tanya Pak Nabi Musa. Malaunuha, kita disuruh cari lembu. Lembunya warna apa? Beratnya berapa? Dijual di mana? Jadi rumit sekali. Perpres ini hanya mengatur hal normatif. Jadi pokok-pokoknya saja. Jadi simple, lebih simple Perpres ini. Strukturnya lebih sederhana dan best practice. Artinya best practice langsung bisa digunakan. Jadi ini seperti kitab sakti yang bisa kita gunakan langsung untuk melakukan pengadaan di kantor-kantor kita secara sederhana. Di mana contoh sederhananya? Nah, lanjut. Struktur Perpres 54 2010 itu terdiri dari 19 bab, 139 pasal dan penjelasan. Jadi luar biasa memakan waktu kita dalam membacanya Perpres 54 2010. Karena pasalnya saja ada 139 pasal. Next.